apakah Yesus memiliki saudara kandung? Nah, kemarin kita sudah mendapatkan jawaban, Yesus tidak memiliki saudara kandung. Sekarang akar masalahnya itu di sini sekarang Bapak sekalian. Orang-orang Protestan zaman sekarang, itu rata-rata berpikir Yesus itu punya saudara kandung. Karena di dalam Matius 13 ayat 55, itu ada kata-kata saudara-saudara Yesus. Pernah bukti nomor 7 adalah Lukas 2 ayat 7. Yesus disebut anak laki-laki, anaknya yang sulung. Kalau anak sulung pasti punya adik, pasti. Ya, jadi 7 bukti pakai ayat Alkitab nggak bisa dibantah. Lalu seperti petir di siang bolong, para penyembah patung Yesus dan penyembah Maria, ya, seperti kena petir di tiang bolong. Oh alah, ternyata Maria melahirkan setidaknya 7 kali, punya anak 7 sama Yesus. Perawan abadi dari Hong Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apakah di dalam benak kalian pernah berpikir yang namanya Tuhan itu memiliki saudara kandung? Nah, jika ada satu pertanyaan kita tanyakan kepada 2 orang Kristen atau kepada 2 pendeta, maka kita akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Nah, pertanyaannya yaitu, apakah Yesus memiliki saudara kandung? Nah, mari kita simak jawabannya. Yang pertama, kita akan tampilkan video dari Dr. Yonatan Purnomo, dan di dalam video yang kedua kita akan tampilkan jawaban yang berbeda dari Pendeta Hendry Tandianta. Shalom, kembali jumpa dengan saya Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sudah bicara bagian yang pertama, sudah mengupas sebagian daripada pokok permasalahan kita untuk menjawab pertanyaan, apakah Yesus memiliki saudara kandung? Nah, kemarin kita sudah mendapatkan jawaban, Yesus tidak memiliki saudara kandung. Sekarang akar masalahnya itu di sini sekarang Bapak sekalian. Orang-orang Protestan zaman sekarang, itu rata-rata berpikir Yesus itu punya saudara kandung. Karena di dalam Matius 13 ayat 55, itu ada kata-kata saudara-saudara Yesus. Itu baru sepotong masalah Bapak sekalian. Masalah yang sesungguhnya itu ada di dalam Matius 1 ayat 25. Di mana orang-orang zaman sekarang berpikir bahwa Yesus itu punya saudara kandung karena setelah Maria melahirkan, dia bersetubuh dengan Yosef, kemudian melahirkan anak-anak yang lain. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah benar begitu? Oleh sebab itu, dalam episode 15 bagian yang kedua ini, saya akan menjawab tentang doktrin Maria perawan selamanya. Mari kita mulai. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat di layar saya, itu saya beri judul Maria bersetubuh. Mengapa orang Kristen berpikir bahwa Maria bersetubuh dengan Yosef? Sekarang untuk membuktikannya mari kita lihat. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu di sini Matius 1 ayat 25 dari 3 teks sumber. Teks sumber yang pertama, yang sebelah kiri, saya ambil dari teks Bizantin. Ini teks kanon Bapak Ibu sekalian, yang digunakan oleh gereja ortodok di Yunani. Nah, kemudian yang bagian tengah, itu saya ambil dari teks Vulgata, yang digunakan oleh gereja Katolik Roma. Yang bagian kanan, itu yang digunakan oleh Protestan modern. Kalau Protestan yang lama, Bapak Ibu sekalian, itu sebelum munculnya Westcott and Hort tahun 1881, itu mereka semua itu masih menggunakan Textus Receptus. Nah, Textus Receptus itu sebetulnya Bizantin juga, tapi Bizantin yang lebih muda, yang disusun dari 6 manuskrip Yunani Bizantin, dari abad 12 sampai 15, ditambah dengan 1 Vulgata. Nah, itu kesalahannya ada 2000-an kira-kira Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti ke belakang, hampir semua Alkitab di dunia, itu dikuasai oleh UBS, United Bible Societies. Nah, itu 240 negara tadi itu menggunakan WHNU ini. Sebelum ada WHNU, gereja ortodok dan gereja Katolik itu pakai ini. Yang ada hijau-hijaunya ini, Bapak sekalian. Saya tidak bacakan semua, ya. Saya beri warna. Ini ada kata ton huion aptis ton prototokon. Nah, kata ton aptis ton prototokon ini adalah yang dihilangkan di dalam WHNU, Bapak sekalian. Tidak kanon, hilang 4 huruf. Anda lihat di sini. Nah, di dalam teks bahasa
Latin Vulgata punyanya Katolik. Itu ada Bapak Ibu sekalian. Ya teman-teman, itulah tadi penjelasan dari Dr. Yonatan Purnomo. Topik bahasan yang awal adalah apakah Yesus memiliki saudara kandung. Nah, di dalam episode sebelumnya Dr. Yonatan Purnomo menjelaskan Yesus tidak mempunyai saudara kandung. Tetapi dia mengatakan kalau Protestan dan Ortodok mengakui kalau Yesus memiliki saudara kandung. Video saya ambil dari channel Biblikos ya, dengan thumbnail seperti ini dengan tulisan sangat mencolok, Maria bersetubuh. Nah teman-teman, kita kembalikan ke topik awal. Benarkah Yesus memiliki saudara kandung? Notabene Yesus adalah sosok yang disembah oleh umat Kristen. Lalu apa jadinya kalau Yesus itu ternyata memiliki saudara kandung? Dan bahkan menurut Pendeta Hendry Tandianta, Yesus itu memiliki 6 saudara kandung. Nah langsung saja mari kita simak video dari Pendeta Hendry Tandianta berikut ini. Baik, saya akan membahas 7 bukti bahwa Yesus itu punya adik 6. Ini bukan adik tiri ya, tapi adik kandung. Perhatikan bukti pertama, Yohanes 7 ayat 5 ya. Sebab adik-adiknya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Kata-katanya adik-adiknya sendiri, artinya kandung dong, bukan tiri, bukan. Yohanes 7 ayat 5 ini bukti pertama. Berarti Yesus itu punya adik-adik kandung ya, bukan tiri. Ini bukti pertama, ada 7 bukti. Kedua, Markus 6 ayat 3. Di situ Yesus disebut punya adik yaitu Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Udah 4 kan? Dan adik-adiknya yang perempuan minimal 2. Jadi Yesus punya 6 adik di dalam Markus 6 ayat 3. Ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini ayat Alkitab ya, bukan kaleng-kaleng. Anda jungkir balik loh. Kami penyembah Maria, Pak. Maria itu penyembah patung Yesus dan penyembah Maria. Jadi kami seperti petir di siang bolong ketika Pendeta Tan Hoi Nai mengatakan bahwa Yesus punya saudara 6. Lah ini ayat Alkitab. Lah selama ini puluhan tahun, 2000 tahun kamu belajar apa? Ini ayat Alkitab semua, nggak bisa dibantah ya. Markus 6 ayat 3, Yesus punya 6 adik nih, nama-namanya jelas ini. Yakobus, Yoses, di tempat lain disebut Yusuf ya. Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon, lalu adik perempuan setidaknya 2 karena adik-adiknya yang perempuan. Oke, sudah. Bukti kedua, Markus 6 ayat 3. Bukti kedua yang ditunjukkan oleh Pendeta HTD adalah Markus 6 nomor 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Bukti ketiga, 2 Yohanes 1 ayat 4 ya. Ibu yang terpilih ya. Ibu yang terpilih itu adalah Maria. Separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Artinya 2 dari 4 anak laki-laki. Perempuan biasa jarang disebut ya. Jadi 2 dari 4 adik laki-laki, yaitu cuman Yakobus dan Yudas yang hidup dalam kebenaran percaya Yesus. 2 adik laki-laki lain tidak percaya Yesus, termasuk Yusuf bapaknya juga tidak percaya Yesus, dan 2 adik perempuan juga tidak percaya Yesus. Jadi yang percaya Yesus itu cuman ibunya yaitu Maria, lalu adiknya itu Yakobus, lalu adiknya lagi Yudas. Sementara 5 lainnya tidak percaya, yaitu Yusuf, bapaknya Yesus atau suami Maria, 2 adik laki-laki Yesus yaitu Simon dan Yoses ya, 3 orang udah, dan kedua adik perempuan ya. Jadi keluarga ring 1 Yesus itu yang percaya ya cuman 3 ya, ibunya dan kedua adiknya ya. Kemudian 5 tidak percaya, berarti yang 5 masuk neraka pasti, bapaknya Yesus, kemudian kedua adik Yesus yang laki-laki yaitu Yoses dan Simon, lalu kedua adik perempuan nggak percaya Yesus, ke neraka Pak, ke neraka, termasuk bapaknya Yesus. Yes. Ternyata menurut HTD bapaknya Yesus ke neraka, guys. Oke, itu bukti nomor sudah berapa? 2 sudah 3 ya. 2 Yohanes 1 ayat 4. Bukti yang ketiga kalau ternyata Yesus itu memiliki saudara kandung, menurut Pendeta HTD adalah tercantum di dalam 2 Yohanes 1 nomor 4. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati
bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Kemudian bukti udah 3 ya. Bukti lainnya adalah Galatia 1 ayat 19. Paulus berkata begini, aku ke Yerusalem ketemu dengan Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Berarti Yakobus betul saudara, bukan saudara tiri, saudara kandung. Ya sudah, bukti nomor 4. Ya, Galatia 1:19. Bukti nomor 5 adalah Yudas 1 ayat 1. Yudas berkata, aku saudara Yakobus. Yudas 1 ayat 1. Berarti Yudas itu saudaranya Yakobus, sama persis adiknya Yesus, betul. Bukti yang kelima menurut Pendeta HTD ada di Yudas 1 nomor 1. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Nah, lalu bukti nomor 6, Kisah 1 ayat 13 dan 14. Setelah melihat Yesus naik ditutupin awan hari Sabat, lalu pulang ke Yerusalem, lalu hari Minggunya beribadah. Yang ikut ibadah itu di tempat menumpang itu adalah ibunya Yesus dan saudara-saudara Yesus, yaitu Yakobus dan Yudas. Ini sudah bukti bahwa Maria, Yakobus, Yudas ikut melihat ya sampai Yesus naik. Oke, itu bukti nomor 6. Bukti nomor 7 adalah Lukas 2 ayat 7. Yesus disebut anak laki-laki, anaknya yang sulung. Kalau anak sulung pasti punya adik, pasti. Ya, jadi 7 bukti pakai ayat Alkitab nggak bisa dibantah. Lalu seperti petir di siang bolong, para penyembah patung Yesus dan penyembah Maria, ya, seperti kena petir di tiang bolong. Oh alah, ternyata Maria melahirkan setidaknya 7 kali, punya anak 7 sama Yesus. Perawan abadi dari Hong Kong, ya, tidak pernah ada itu Maria perawan abadi. Maria ya manusia biasa. Bukti yang ketujuh kalau ternyata Yesus mempunyai saudara kandung menurut Pendeta HTD ada di Lukas 2 nomor 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, itulah tadi teman-teman ya. Menurut Pendeta HTD ternyata Yesus memiliki saudara kandung, dibuktikan dengan 7 ayat di dalam Bible kepunyaan umat Kristen sendiri. Nah teman-teman, sekarang bagaimanakah pendapat kalian? Notabene Tuhan, tetapi Tuhan itu mempunyai saudara kandung. Nah silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.